Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Novera dengan biodata yang tertera seperti di dokumen ini. Ya, jadi ini gamenya nyamannya The Way Unite. Jadi nanti ceritanya ada dua sepasang kekasih terpisah lalu bersatu kembali. Oke, ini untuk mekanik fisiknya. Di sini api. Oh, benda ini dulu. Semua benda yang bermassa tentu akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi sebuah benda kan selalu menuju ke arah bumi. Kalau di sini kasusnya arah bawah karena ini platform game 2 dimensi. Oke. Untuk elemen-elemen di game ini hanya ada 3 elemen, yaitu api, air, dan listrik. Api tentu dapat membakar benda-benda yang rentan terhadap api, contohnya daun dan kayu. Jadi ini pohon bisa kebakar. Oke, air adalah konduktor dari listrik. Jadi ketika player masuk ke air dan terkena listrik, maka player akan mati. Serangan-serangan elemen seperti itu, seperti listrik tadi, bisa membunuh player. Seperti api, kalau ada musuh ini, si Bagong ini namanya si Blitz, ini menyerang menggunakan api, terus dia juga bisa membunuh player. Jadi elemen-elemen yang berbahaya bagi player dapat membunuh player, intinya seperti itu. Oke, untuk collider, tanah tentu memiliki collider ya, jadi dia tidak akan tembus, itu namanya collider. Jadi dia bertumbukan, jadi intinya nggak tembus. Ini untuk obstacle seperti ini, tembok penghalang misalnya, ini juga memiliki collider agar player tidak bisa lewat. Untuk pohon-pohon, background gini tidak memiliki, karena hanya untuk pemanis dan ya untuk background aja. Untuk avatar controlling ini seperti basic movement pada umumnya ya, dia bisa jalan, dia bisa lari ini kecepatannya 1,5 kali kecepatan berjalan ya. Bisa lompat, terus kalau saat lewat ini dia bisa lompat. Salah ada musuh listrik yang menembakkan listriknya ke air dan airnya terdapat arus listrik, maka player tidak bisa lewat air dong, harus lompat. Jadi bisa lompat. Di sini game ini lompatnya bisa double jump ya. Oke, untuk platform tertentu dapat hancur. Contohnya, player di sini tidak bisa lewat. Bentar. Di sini player tidak bisa lewat karena ada platform tersebut. Nih, di sini ada musuh pula, si babi ini, Rusher si babi ini. Serangannya tuh nge-charge, jadi diam dulu terus langsung nyeruduk kenceng, set player. Cara menghindarinya cukup mudah, tinggal lompat aja. Tapi gimana cara lewatnya? Lewat platform ini, karena double jump tidak bisa untuk melewati platform ini. Nah, ini bagian dari puzzle game ini. Player harus berpikir cara
agar bisa lewat sini. Jadi di sini si racer ini akan nyerang lagi ya saat player berada di sini. Jadi dia akan nyerang, nyeruduk, terus player menghindar lagi. Nah ternyata ini bisa hancur oleh si racer. Wow. Nih, nah, biar lebih bagus. Nih, berhasil. Bisa lewat, player bisa lewat. Terus dihadang oleh musuh lagi buto ijo, namanya Goek. Untuk melawan Goek, kelemahannya adalah api. Terus di sini ada obor ya, player bisa berinteraksi dengan objek-objek. Di sini contohnya bisa berinteraksi dengan obor. Nanti jika player sudah mendekati objek yang dapat bisa diinteraksi, maka ada indikatornya. Ini contohnya nih bulat gini ya, putih. Ini berarti saat pencet key interaksi, defaultnya di sini I, dia akan berinteraksi dengan api dan membuat panahnya bisa menembakkan panah api. Nah saat panahnya udah bisa menembakkan api, untuk menyerang Goek ini, Goek bisa mati karena dia lemah terhadap api. Jadi jika tidak dikasih api, maka Goek dengan serangan biasa, ini dengan serangan biasa seperti ini, akan sulit mati, sangat-sangat sulit, akan lama. Mungkin 100 kali hit bisa mati nanti. Di scriptnya diatur seperti itu. Oke, untuk karakter, serangan karakter ini tidak bisa menyerang sambil bergerak ya. Ketika karakter utama ini menyerang, dia harus diem atau steady. Jadi tidak bisa sambil jalan, sambil lompat, tidak bisa, harus diem. Dia harus menunggu timing yang tepat untuk menyerang. Di sini musuh-musuhnya juga bervarian, cara mengalahkannya juga beda-beda. Sini ada air slider, slider ya, sesuai sama yang di dokumen. Sini harus memecahkan puzzle khusus. Api kalah sama air kalah sama listrik. Dan nanti player bisa memanfaatkan lingkungan-lingkungan sekitar untuk mengalahkan monster-monster tersebut. Untuk progres alur gamenya ini linear karena ini story based ya. Dia memiliki 4 arc. Setiap arc ada boss-boss, terus setiap level dalam arc ada beberapa yang memiliki boss. Sementara musuh-musuhnya cuma ada 10 ya. Terus bentuk gameplay dan alurnya di peta juga urut, ngikutin cerita aja sampai tamat, gak ada sandbox atau open world gitu. Oke, untuk kontrol nih, memilih magic ini kan nanti di arc pertama belum memiliki magic ya, karakter utama itu akan ada di arc 2 sampai arc 4. Nanti si arc 1 hanya mengandalkan lingkungannya saja. Untuk musuh terakhir yaitu Helene, dia adalah
Magus yang kuat, dia menguasai 3 elemen dan hanya bisa dikalahkan oleh staff milik Magus terkuat di daerah Akhil namanya. Dengan bantuan Jolitos, maka karakter utama dapat mengalahkan Helene. Karena Helene menggunakan ritual khusus untuk memperkuat diri di game story-nya. Mekaniknya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas kekurangan saya, penjelasan saya kurang lengkap. Maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.